Suara pasangan bukan sekedar bunyi. Mendengar dengan sungguh-sungguh berarti menghargai perasaannya, memahami kebutuhannya, dan menjaga hubungan agar tetap hangat. Pagi datang bukan dengan kicau burung, tapi dengan suara Lestari yang sibuk di dapur. Wajan sudah mengepul, bau bawang goreng menyebar ke seluruh sudut rumah. Tangannya cekatan mengaduk nasi goreng sambil matanya melirik ke jam dinding. "Rara, Dinda, bangun, sudah jam 6. Teriaknya sambil mengambil seragam yang tergantung di belakang pintu. Ia bicara terus-menerus tentang baju yang belum disetrika, cucian yang belum diangkat, beras yang tinggal sedikit. Seolah-olah semua benda di rumah harus tahu jadwal dan tanggung jawab masing-masing. Tapi suara Lestari bukan keluhan. Itu ritme kehidupan, dentingan keseharian yang membuat rumah kecil mereka bergerak. Tak ada yang lebih dulu bangun dari dirinya. Bahkan matahari pun tampak terlambat dibandingkan semangat Lestari memulai hari. Ia bukan hanya ibu dan istri. Ia adalah mesin utama rumah itu. Tanpa suaranya, rumah seperti kehilangan denyut. Lestari bicara pada semuanya, kompor, ember cucian, bahkan angin pagi yang masuk lewat celah jendela. Suaranya seperti aliran air yang tak pernah berhenti, mengalir dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. "Kenapa sih kamu lambat banget nyalain apinya?" gerutunya pada kompor yang tersulut lambat. "Kapan kamu bisa kering sendiri ya baju?" gumamnya sambil menjemur cucian. Ia tampak seperti mengomel, tapi itulah caranya mencintai. Setiap kata yang terucap bukan sekedar keluhan, tapi bentuk perhatian yang tak pernah habis. Anak-anaknya sudah hafal. Jika mama bicara banyak, berarti semua baik-baik saja. Suaminya, Arif, lebih sering menjawab dengan senyum kecut atau anggukan sambil menatap ponsel. Tapi Lestari tak menyerah. Ia tetap bicara, karena kalau tidak, rumah akan terasa hening dan mati. Baginya, suara bukan sekedar ucapan. Itu tenaga, penggerak, dan satu-satunya cara agar ia tidak merasa sendiri di dalam kesibukannya. Arif hanya mengangguk, duduk di kursi makan dengan punggung sedikit membungkuk. Matanya tertuju pada layar ponsel yang terus menggulir berita dan video lucu. Di depannya, piring nasi goreng buatan Lestari sudah mulai dingin. "Itu bajumu belum dicuci. Tadi malam kamu taruh di lantai kamar," kata Lestari sambil menuangkan teh ke gelasnya. Arif hanya menjawab, "Iya, nanti," tanpa menoleh. Lestari diam sejenak, lalu lanjut berbicara tentang kebutuhan sekolah anak-anak, uang belanja yang makin mepet, dan atap dapur yang mulai bocor lagi. Arif mendengarnya, tapi tidak sepenuhnya menangkap, seolah suaranya hanyalah bunyi latar seperti suara televisi yang menyala tanpa ditonton. Lestari tahu, tapi tetap bicara. Ia tidak berharap jawaban sempurna, hanya ingin didengar. Tapi setiap pagi, momen mereka nyaris selalu sama. Satu berbicara, satu sibuk dengan layar. Di antara suami dan istri itu, ada jarak kecil yang perlahan menjadi dinding tak kasat mata. Dua anak perempuan mereka, Rara dan Dinda, selalu menemukan tempat paling aman di dunia, pelukan ibu mereka. Setiap malam, setelah semua rutinitas selesai dan rumah mulai sunyi, kedua gadis kecil itu merapat ke sisi Lestari. Dinda menggenggam jari ibunya, sementara Rara menyelipkan wajahnya ke leher Lestari. "Mama capek?" tanya Rara pelan. Lestari hanya tersenyum dan menggeleng, meski tubuhnya pegal dan matanya perih. "Enggak, asal kalian peluk mama terus, capeknya hilang.
Anak-anak tertawa kecil, lalu tertidur perlahan di pelukan yang hangat dan harum sabun cuci. Tapi saat mereka terlelap, mata Lestari tetap terbuka. Ia menatap langit-langit, lalu sesekali menunduk untuk mencium rambut kedua putrinya. Di sanalah ia sering menangis, diam-diam agar tangisnya tak mengusik mimpi anak-anaknya. Di balik pelukan hangat itu, tersembunyi beban dan kesedihan yang tak pernah ia bagi kepada siapapun, bahkan pada suaminya sendiri. Setiap hari, rutinitas Lestari berputar seperti roda yang tak pernah berhenti. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, ia langsung bergulat dengan tumpukan cucian, piring kotor, lantai yang harus dipel, dan sayur yang harus dibeli di warung. Tak ada jeda, kalaupun sempat duduk, itu bukan untuk istirahat, melainkan melipat baju atau menambal celana sobek anaknya. Ia jarang menyentuh ponsel, bukan karena tak mau, tapi karena tak sempat. Waktunya habis untuk memastikan rumah tetap hidup. Agar nasi selalu tersedia, anak-anak bersih dan kenyang, serta suaminya bisa pulang ke tempat yang nyaman. Kadang Lestari bertanya dalam hati, kapan aku istirahat? Tapi ia cepat-cepat menepisnya, karena bagi Lestari, diam terlalu mahal. Jika ia berhenti sejenak, tumpukan pekerjaan akan makin tinggi. Maka, meskipun tubuh lelah dan mata perih, ia terus bergerak, karena rumah itu berjalan atas kerja sunyi yang ia lakukan setiap hari, tanpa tepuk tangan, tanpa pujian. Saat jam menunjukkan pukul 2 siang, Lestari sudah bersiap di depan pagar rumah. Ia berdiri sambil membawa 2 botol air minum dingin yang dibungkus handuk kecil. Begitu suara langkah kaki anak-anak terdengar dari ujung gang, senyumnya langsung merekah. "Nah, itu dia putri-putri mama," serunya sambil membuka gerbang. Rara dan Dinda langsung memeluknya. Pipi mereka basah oleh keringat, rambut acak-acakan. Tapi Lestari tak pernah peduli pada penampilan mereka. Yang ia lihat hanya wajah-wajah polos yang sedang menunggu perhatian. Di dalam rumah, ia menyambut mereka dengan sapaan lembut, membasuh kaki mereka satu persatu, lalu menyuapi mereka nasi hangat dengan lauk sederhana. "Enak ya masakan mama," kata Dinda sambil mengunyah. Lestari mengusap kepala anaknya, menahan haru di dada. Di tengah lelah dan kekurangan, kebahagiaan kecil seperti itu cukup untuk membuatnya bertahan. Ia tak pernah mengeluh. Bagi Lestari, cinta dimulai dari hal-hal paling sederhana. Sore hari, saat langit mulai menguning dan suara motor mulai berseliweran di jalanan, Lestari tahu suaminya akan segera pulang. Ia menyapu halaman sekali lagi, mengecek apakah teh sudah diseduh dan cemilan sore tersedia di meja. Ketika suara motor tua Arif terdengar memasuki gang, dada Lestari seperti otomatis menata harapan. Semoga hari ini suaminya pulang dengan senyum. Semoga ada obrolan ringan. Semoga ia sempat bertanya, "Kamu capek nggak hari ini?" Namun yang datang adalah sosok yang lelah, dengan kaos penuh debu dan wajah datar. Arif membuka pintu, mengangguk singkat, lalu duduk di kursi ruang tamu. "Capek banget," katanya. Lalu meraih ponselnya, menyalakan layar, dan larut dalam dunia yang bukan milik mereka berdua. Lestari meletakkan teh hangat di hadapannya, lalu melanjutkan pekerjaannya di dapur. Ia diam, tak ingin mengganggu, tapi dalam hatinya ada ruang kecil yang kembali kosong, tempat yang menunggu suaminya hadir, bukan hanya pulang. Lestari bicara lagi seperti biasa. Saat makan malam, ia duduk berseberangan dengan Arif dan mulai membuka percakapan tentang harga cabai yang naik, tentang seragam sekolah Rara yang mulai kekecilan.
tentang genteng bocor yang kemarin membuat air menetes ke kasur. Suaranya lembut, tapi tetap mengalir seperti sungai yang mencari celah untuk mengalirkan beban. Arif mengangguk-angguk, kadang sambil menyuap nasi, kadang tetap menatap layar ponsel di tangannya. "Nanti kita lihat ya," jawabnya singkat. Lestari tahu maksud nanti itu bisa berarti besok, minggu depan, atau mungkin tidak sama sekali. Tapi ia tetap bicara, karena kalau ia berhenti, siapa lagi yang akan mengingatkan? Ia bukan sekedar mengeluh, tapi mencoba menjaga agar rumah mereka tak runtuh oleh kelalaian kecil yang terus menumpuk. Namun, saat kata-katanya hanya dijawab dengan lirikan kosong dan gumaman, Lestari merasa suaranya makin tipis, seolah ia bicara pada tembok, bukan pada laki-laki yang dulu berjanji untuk mendengar segalanya. Kadang Arif membantu, itu benar. Ia sesekali mencuci piring setelah makan malam atau menyapu ruang tamu kalau Lestari sedang terlalu sibuk di dapur. Tapi itu jarang dan tak berlangsung lama. Seringkali bantuan itu hanya datang setelah Lestari mengulang permintaan 2 atau 3 kali. Dengan nada suara yang makin tinggi, makin seperti omelan. Arif tak bermaksud jahat, hanya menganggap remeh. Ia berpikir semua itu bisa menunggu atau akan selesai dengan sendirinya karena terbiasa diselesaikan oleh Lestari. Setelahnya, ia kembali ke ponsel, menonton video lucu, membaca berita, atau sekedar menggulir layar tanpa arah. Lestari kadang memandanginya dari jauh, sambil mengangkat baju dari jemuran atau menyetrika seragam sekolah anak-anak. Dalam hatinya, ada sejemput iri. Kenapa hanya dia yang harus bergerak tanpa henti? Tapi ia tak pernah meluapkannya penuh, karena jika ia marah, rumah menjadi panas. Jika ia diam, semuanya tetap berjalan. Maka ia memilih tetap bicara, meski kadang jawabannya hanya sebentar ya. Malam hari menjadi waktu paling sunyi bagi Lestari. Setelah anak-anak tertidur dan Arif larut dalam ponselnya atau sudah lebih dulu terlelap, Lestari tetap terjaga. Lampu kamar redup, suara kipas berputar pelan, dan di antara kedua putrinya yang memeluk tubuhnya erat, Lestari akhirnya menangis. Perlahan, tanpa suara, air matanya jatuh di rambut Rara atau pipi Dinda, yang tak sadar bahwa pelukan mereka sedang menghangatkan luka ibu mereka. Tangis itu bukan karena benci, bukan karena menyesal menikah atau punya anak, tapi karena lelah. Lelah menjadi kuat setiap hari. Lelah menyimpan semua rasa sendiri. Ia tahu tak bisa membebani anak-anak dengan kesedihannya, dan suaminya pun terlalu jauh untuk dijangkau perasaannya. Maka Lestari memilih menangis dalam diam. Hanya malam dan pelukan anak-anaknya yang tahu betapa beratnya hari-hari yang ia jalani. Esok pagi, ia akan kembali bicara, tersenyum, menghidupkan rumah, seolah air matanya malam ini tak pernah ada. Ia tak butuh dipuji, tak pernah berharap diberi hadiah atau ucapan terima kasih setiap hari. Yang Lestari harapkan sederhana, dimengerti, didengarkan, direspon dengan tulus, bukan sekedar anggukan tanpa makna. Ia tak ingin menjadi pahlawan rumah tangga. Ia hanya ingin ada tempat bersandar ketika lelah datang. Tempat ia bisa jujur tanpa harus dianggap cerewet. Tapi seringkali, keluhannya hanya dianggap sebagai dari sifat wanita, bawel, terlalu sensitif, terlalu banyak bicara. Padahal, tiap kalimat yang keluar dari mulutnya punya arti, punya tujuan. Ia bicara karena kalau disimpan sendiri, ia bisa meledak. Namun suaminya, seperti kebanyakan orang lain, hanya mendengar suara bukan makna.
Maka Lestari belajar membungkam sedikit demi sedikit rasa kecewanya. Belajar memeluk diri sendiri, menenangkan hatinya sendiri. Dan meskipun hatinya sesak, ia tetap menyiapkan makan, mencuci baju, dan mencintai semua orang di rumah itu seolah tak ada yang salah. Tetangga sering bilang, "Si Lestari cerewet ya, mulutnya nggak berhenti dari pagi." Tapi di balik gumaman itu, ada kekaguman yang tak bisa mereka tutupi. Rumah Lestari selalu bersih, anak-anaknya sopan dan ceria, dan suaminya meskipun pendiam selalu tampak terurus dan rapi. Mereka tahu semua itu hasil kerja keras perempuan yang suaranya terdengar dari ujung gang setiap pagi. Mereka mungkin tak paham betapa sulitnya menjadi Lestari, tapi mereka melihat hasilnya. Kadang, salah satu ibu tetangga datang meminjam gula atau meminta saran soal masakan, dan Lestari menyambutnya dengan senyum, seolah hidupnya tanpa beban. Tak ada yang tahu bahwa senyum itu disulam dari sisa-sisa tenaga. Tak ada yang sadar bahwa suara cerewet itu adalah napas dari rumah yang terus ia jaga sendirian. Di mata luar, ia seperti perempuan biasa, banyak bicara, sedikit diam. Tapi bagi rumah itu, Lestari adalah tiangnya, pondasinya, bahkan atapnya. Dalam diamnya, Lestari menyimpan rasa syukur yang dalam. Meskipun penghasilan Arif pas-pasan, meski tak pernah ada liburan keluarga, dan lauk sehari-hari kadang hanya tempe atau telur dadar, Lestari tetap merasa cukup. Ia bersyukur bisa melihat anak-anaknya tumbuh sehat, bersyukur rumah kecil itu masih berdiri, dan bersyukur bahwa meski sering diabaikan, ia masih diberi kekuatan untuk menjalani semuanya. Ia belajar menikmati tawa anak-anak, canda kecil di meja makan, atau senyum Arif saat pulang membawa oleh-oleh murah dari toko. Ia tahu cinta bukan soal hadiah mahal atau pelukan romantis. Cinta adalah ketika ia tetap memilih memasakkan makanan terbaik dari bahan tersisa. Cinta adalah ketika ia menambal baju tanpa diminta. Cinta adalah bertahan. Ia bersyukur bisa mencintai lewat perbuatan, meskipun tak selalu dibalas dengan kata-kata indah. Dan dalam syukurnya itu, Lestari menemukan alasan untuk tetap berdiri hari demi hari. Namun jauh di dalam hatinya, Lestari juga menyimpan kelelahan yang tak pernah benar-benar tuntas. Ia bisa tersenyum sambil mencuci, bisa bernyanyi pelan saat menyetrika, bisa tertawa kecil saat anak-anak bercerita tentang teman-teman di sekolah. Tapi di balik semua itu, ada rasa penat yang tak bisa ditumpahkan. Ia merasa seperti kendi retak yang terus diisi, terus menampung, tapi pelan-pelan bocor dari dalam. Kadang ia bertanya pada diri sendiri, sampai kapan? Sampai kapan harus kuat sendirian? Harus jadi tempat bertumpu semua orang tanpa pernah benar-benar bisa bersandar. Ia tak punya jawaban. Ia hanya tahu bahwa kalau ia menyerah, rumah itu akan goyah. Ia tak tega membiarkan anak-anak kehilangan kenyamanan, tak sanggup melihat suaminya pulang ke rumah yang dingin dan diam. Maka meski hatinya remuk dalam diam, ia memilih tetap kuat, karena Lestari tahu tak ada pilihan lain selain bertahan demi cinta yang ia bangun dari keikhlasan. Karena jika Lestari berhenti bergerak, berhenti bicara, seluruh rumah akan ikut diam. Tidak akan ada suara anak-anak tertawa saat sarapan. Tidak akan ada aroma masakan di sore hari. Tidak akan ada tangan yang memastikan semua tertata dan semua merasa cukup. Rumah itu hidup karena Lestari membuatnya bernyawa. Suaranya yang sering dianggap cerewet itulah yang menjaga semuanya tetap waras.
anak-anak yang tumbuh penuh kasih sayang, suami yang tetap dijaga meski sering lupa bersyukur, dan rumah kecil yang tetap terasa hangat di tengah keterbatasan. Ia tahu perannya tak selalu dipahami, cintanya tak selalu dihargai, dan air matanya tak pernah benar-benar terlihat. Tapi Lestari tetap berjalan setiap hari, karena ia adalah pusat dari semua yang mereka sebut rumah. Dan meskipun tak semua yang mendengarkan suaranya, Lestari tak akan berhenti bicara, karena lewat suaranya ia bertahan, dan lewat cintanya semuanya tetap hidup.